Nah, di video kali ini cobain mau nyoba gimbal ya. Nah, gimbal bukan gimbal gorengan ya. Kalau di tempat saya gimbal itu gorengan bakwan ya. Nah, bakwan itu di sini namanya gimbal. Cuma arahnya ya, bukan mengikuti gini punya kaki terus ngikuti sana, enggak ya. Tapi cuma arahnya aja. Mending nggak usah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cobain. Coba dulu baru tahu. Nah, di video kali ini cobain mau nyoba gimbal ya. Nah, gimbal bukan gimbal gorengan ya. Kalau di tempat saya gimbal itu gorengan bakwan ya. Nah, bakwan itu di sini namanya gimbal. Tapi yang kita bahas bukan gimbal itu, tapi gimbal ini. Nah, ini adalah gimbal HP mereknya Moza Mini S Essential. Nah, ribet banget ya namanya. Ya, tapi itu namanya. Kalau misalnya diubah ya harus kita masak bubur dulu ya, ganti nama. Cukup menarik ya di zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang ya teman-teman nilai sendiri ya. Nah, ini materialnya full plastik, nggak ada logam-logamnya. Terus di sini ada tombol-tombol semacam ini, ada tombol ini untuk kamera, di sini untuk tombol power, dan ini bisa dicas melalui charger Type C ya. Dan ini untuk locknya, lock ini kan kekunci gini ya, nanti bisa di unlock. Dan di sini ada tombolnya juga. Terus di sini ada tombol lock untuk arahnya bisa di lock, nggak harus ke lurus terus melalui tombol ini ya. Nah, ini tinggal didorong aja. Ini locknya dorongan, nggak pakai pengunci seperti yang ini. Nah, kalau yang ini itu baru ada penguncinya ya. Kita dipencet dulu terus diputer. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau dilipat seperti ini ya, kecil, ringkas. Dan kita unlock, kita coba. Oh ya, untuk ini holder HP-nya, ini nggak ada penguncinya, tinggal tarikan gini, tapi aman. Ini juga dilapisi dengan seperti silikon ya, jadi HP-nya aman, nggak kegores dan nggak licin. Dan kita pasang, kita coba ya. Maaf, kebalik. Oke, ini harusnya dikalibrasi dulu biar agak tegak, agak lurus ya, seimbang. Tapi berhubung ini kalau digeser seimbang ini kehalang kamera, jadi seperti ini aja, kita tinggal nyalain. Nah, ini udah nyala ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kanan kirinya, kanan kiri atas bawah tinggal pakai ini. Dan ini untuk lock ya. Nah, ini kan otomatis kita digoyang-goyang gini akan arahnya ke sana ya. Nah, kalau misalnya kita lock kayak gini, terus kita posisi turun, nah ini akan turun ya. Nah, turun, kita lepas, otomatis arahnya akan turun terus. Nah, kayak gini ya. Dan kita lock lagi, misalnya gini, akan mengikuti ya. Nah, ini lock ini gunanya untuk mengunci ya. Kalau kita dilepas gini akan sesuai dengan arah terakhir. Ini sampai fullnya segini. Nah, kita putar lagi. Nah, mentok segini ya. Nah, bisa atas, bawah, naik ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, tombolnya seperti ini ya, dan seperti pada gimbal-gimbal pada umumnya hampir sama ya semua gimbal. Paling perbedaannya ya beberapa di tombol doang, tapi nggak terlalu signifikan ya. Dan gimbal ini bisa dipakai menggunakan aplikasi. Nama aplikasinya Moza Genie. Kita bisa download di App Store ya, atau Play Store. Dan kita masuk aplikasi atau menggunakan aplikasinya dihubungkan melalui Bluetooth ya. Jadi belum wireless tapi cuma Bluetooth.
Di aplikasi itu kita lebih dimanjakan dengan fitur-fitur menarik ya, misalnya tracking, ini bisa mengikuti kemana aja kita atau objek jalan kemana aja bisa diikuti sesuai arahnya. Tapi cuma arahnya ya, bukan mengikuti gini punya kaki terus ngikuti sana, enggak ya, tapi cuma arahnya aja. Dan ada gestur ya, bisa stop and go atau on off otomatis lewat gestur tangan. Misalnya ini, nah kayak gini nyala, dan nah gini mati. Nah otomatis akan lebih canggih dan lebih mudah ya, mempermudah kita untuk membuat video tanpa harus matiin apa namanya kameranya atau HP-nya ya. Apakah di tahun ini masih relate untuk dibeli atau worth it apa enggak? Nah, kita akan bahas setelah ini ya. Untuk ketahanannya itu lumayan ya, masih mulus, masih berfungsi dengan baik. Untuk gimbalnya ya masih normal, dan pokoknya masih bisa smooth lah kalau misalnya kita mau buat video-video untuk film pendek atau short video atau sinematik ya, itu cukup oke. Dan untuk baterainya itu lumayan awet ya. Saya biasa pakai itu sejam 2 jam masih oke. Genggamannya cukup enak ya, cukup enak dan simple, dan bisa mode vertikal dan horizontal juga. Misalnya teman-teman mau buat video long atau video short di IG atau YouTube ya, itu bisa vertikal, bisa horizontal. Jadi kita bisa buat video sesuai dengan keinginan kita. Ini cukup lumayan ya, ringan, nggak terlalu berat, kecil, bisa dilipat, terus nggak makan tempat, dan hasilnya bisa smooth. Nah, seperti gimbal-gimbal pada umumnya lah. Tapi untuk kekurangannya, nah ini untuk zoomnya atau gerakannya itu kurang smooth. Apalagi zoomnya ya, zoomnya itu kelihatan susah. Kalau ini tombolnya bikin smooth itu susah. Walaupun ini kelihatannya nggak terlalu cepat ya, tapi di hasil videonya ini akan terasa cepat banget ini. Jadi harus benar-benar kita ngontrolnya halus. Tapi walaupun ngontrolnya halus, tapi ini agak susah pencetakannya kalau misalnya agak pelan gitu ya muternya. Nah ini tetap segini. Kelemahannya lagi yaitu di aplikasinya, di aplikasi Moza Genie ya. Nah itu kalau misalnya kita pakai tracking itu akan nutup sendiri, akan ya kayak crash ya. Nah itu nggak tahu dari kurangnya update-nya atau gimana, udah nggak update lagi karena udah lama banget ya produk ini dibuat sampai tahun 2025 ini. Nah mungkin udah nggak ada pembaruan, jadi HP-nya terus diperbarui tapi aplikasinya enggak, jadi akan crash ya, jadi nggak bisa kepakai. Nah ini tolong ya buat Moza, kalau misalnya mau bener serius buat gimbal itu yang dulu-dulu juga harus diupdate juga, karena masih banyak yang pakai ya. Soal relate apa enggak buat di tahun ini, itu kalau saya pribadi ya mending nggak usah ya, nggak usah. Soalnya sekarang udah banyak HP-HP yang menggunakan stabilizer, udah otomatis stabil ya. Bahkan HP yang murah-murah 2 jutaan, 3 jutaan juga udah ada stabilizer kameranya. Jadi udah cukup smooth, walaupun ada keterbatasan, nggak sekomplit dengan menggunakan gimbal ya, tapi itu udah cukup mewakili. Intinya kalau di tahun ini teman-teman mau beli gimbal apapun mereknya, apalagi yang ini ya, yang saya pakai ini, mending nggak usah ya. Mending kalau misalnya benar-benar pengen stabil, mending ditabung buat beli HP yang udah ada stabilizer kameranya, karena
itu lebih simpel tanpa harus bawa-bawa gimbal seperti ini, mau kemana-mana tinggal di saku ya. Kalau ini kan otomatis ribet juga ya, walaupun kecil tapi kan harus masang-masang ini terus masukin tas. Nah nanti kalau kelupaan juga akan repot ya. Jadi saran saya mending beli HP yang udah ada stabilisernya daripada beli gimbal. Walaupun sekarang murah-murah ya, ada yang 500-an, ada yang 300, walaupun enggak bentuknya enggak seperti ini ya. Tapi mendingan 500 buat beli HP, nambah-nambah beli HP kan udah lumayan, udah simple, udah all in ya. Nah, itu aja. Jadi untuk ratingnya saya kasih nilai 6. Karena 6, kenapa 6? Karena ya aplikasinya nggak bisa dipakai, jadi fitur-fiturnya juga terbatas ya, cuma bisa secara manual aja. Padahal kalau aplikasinya bisa dijalankan itu menarik sekali, walaupun masih di tahun ini ya 2025, tapi masih bisa kepake. Nah itulah review dari cobain di hari ini. Lain kali cobain mau coba-coba produk lainnya juga, ataupun produk yang sudah saya pakai lama ya, karena kalau review-review barang baru itu udah banyak ya. Dan ini saya sengaja produk-produk lama saya keluarkan lagi karena biar buat teman-teman itu tahu ya ini kualitasnya gimana, setelah beberapa tahun dipakai apakah masih relate atau masih bagus, masih layak ya. Nah seperti itu. Oke, saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.